menghilangkan segala bentuk sunnah dan risalahin. Kawan-kawan sekalian, DPD Angkatan Muda Sabtar Ulama Indonesia DPD AMSI Jawa Barat adalah salah satu di antara banyak organisasi kepemudaan yang aktif di Jawa Barat dengan berbagai struktur organ di tingkat DPD kota dan kabupaten. Alhamdulillah dalam kesempatan ini berkenan mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bekerja sama dengan KPU di Provinsi Jawa Barat. Tentu kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun bangsa masyarakat lebih baik. Oleh karena itu, AMSI Jawa Barat merasa terpanggil untuk turut serta dalam proses demokrasi yang akan berlangsung pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kita menyadari betul bahwa pilkada merupakan momentum yang penting bagi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang tentu punya harapan besar dari proses yang berjalan ini. Pada saat nanti kita memilih, harapannya berdampak pada kesejahteraan dan kemajuan bersama, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat. Maka melalui program sosialisasi pemilihan kepala daerah di Jawa Barat tahun 2024 ini, DPD AMSI Jawa Barat berkomitmen bersama KPU di Provinsi Jawa Barat untuk berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Khususnya dalam tugas meningkatkan partisipasi masyarakat ini, kami mencoba berupaya untuk menekan pentingnya memilih dengan cerdas, pentingnya memilih dengan tepat berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan demikian kami berharap program ini. Jadi pensiunan itu walau usianya sudah 58 tahun atau 58 tahun ke atas, maka dia masih disebut pemilih pemula karena dia baru pertama kali boleh memilih. Jadi kalau ada yang absen, siapa di antara, soal ini acara itu ramai gitu ya, siapa di antara hadirin yang menjadi pemilih pemula? Terus adik-adik tangan kan marah racun. Tiba-tiba ada nenek-nenek gitu ya, udah kan usia nenek-nenek racun. Saya bingung kan, mau di racun gitu. Nah, bapak-bapak, kakek-kakek, angkat-angkat ada apa? Salah paham, salah dengar atau lain sebagainya. Jangan dulu diundang salah. Tanya, kenapa angkat tangan? Kenapa unjuk jari? Kalau dia menjawab, saya purnawirawan TNI Polri. Betul. Disebut pemilih pemula. Makanya untuk pemilih yang muda dikenalkanlah istilah baru, walaupun secara peraturan di undang-undang memang tidak dikenal istilah pemilih muda. Nanti kalau ada azan sambil didengarkan saja. Adalah adik-adik yang baru pertama kali memilih itu disebut sebagai pemilih muda, gitu kan? Nah, oleh karena itu saya sangat senang. Kenapa adik-adik sekalian? Boleh next, kan? Oke. Nah, ini saya ingin melihat ya, adik-adik sekalian. Jadi jumlah pemilih tetap yang ditetapkan di dalam DPT, daftar pemilih tetap di Provinsi Jawa Barat untuk pemilu kepala daerah serentak sekarang adalah 35,9 juta. 35,9 juta. Itu hanya di Jawa Barat adik-adik sekalian. Ya. Kalau adik-adik mungkin pernah atau nanti berkesempatan main ke negara tetangga di wilayah ASEAN atau misalkan ya bisa aja ke Eropa misalkan begitu. Coba main ke Malaysia, Singapura, Brunei. Jumlah penduduknya aja nggak segede ini. Kecil lah. Kalau Brunei, Singapura, Malaysia dari gambar aja kelihatan kecil. Coba cari negara-negara lebih besar. Masih lebih besar Provinsi Jawa Barat. Jadi kita harus bangga menjadi warga Provinsi
tapi sudah rasa negara. Jadi kalau besok lusa ada yang mendeklarasi jadi negara Jawa Barat misalkan gitu, kita sudah punya jumlah penduduknya banyak sebetulnya. Tapi tidak mungkin seperti itu kan. Nah, kebanggaan terhadap jumlahnya itu yang harus kita pegang. Kenapa? Ya karena kita banyak, berarti kita menentukan 35 juta di pemilu legislatif dan presiden, pemilu presiden terutama adik-adik sekalian. Ini dari 200 juta DPT untuk Pilpres, kita 35 juta ada di Jawa Barat. Berarti 200 juta bagi 35 juta berapa? Berapa persen? Ada 15%. Anggaplah 15%, ya. Berarti 15% suara yang menentukan siapa presiden dan wakil presiden di Indonesia ada di Jawa Barat. Jadi luar biasa Jawa Barat ini menjadi kebanggaan sebenarnya. Dan dihitung oleh para politisi jumlah suara yang sebanyak itu. Nah, dari 35 juta itu tersebar di TPS-nya 73.862, 73.000 TPS. Ada yang tahu TPS apa? Cuma tangan. Yang tahu TPS? Cuma tangan dulu, jangan lupa ngomong. TPS apa? Dek? Berdiri. Tempat? Sepertinya, tempat pemungutan suara. Ya, door prize-nya mau mobil atau motor? Ya, nanti kita carikan brosur-brosur, nanti saya kasih brosur. Jadi bukan mobilnya, brosurnya aja door prize-nya. Ya, tempat pemungutan suara. Jadi kalau adik-adik mau memilih, maka datanglah ke yang namanya TPS. Tapi hati-hati, jangan salah lokasi. Adik-adik belum memilih. Ini orang sudah tua ya, orang sudah tua. Pancenah di acara KPU kamu kan milih untuk TPS. Gitu. Terus pagi-pagi orang berkumpul di depan jalan raya, hari di jalan raya. Kebetulan di situ ada satu tempat ukuran 1x2 meter. Biasanya warna catnya itu kuning, begitu ya. Ditulis di situ TPS. Kalau itu apa? Itu tempat pembuangan sampah. Dan sudah perlu di TPS ngumpul, TPS pagi-pagi semua. Ayah nomor runtah ditungguan, ayah anu ngabakar runtah ditungguan, ayah nu kokoreh runtah ditungguan. Salah sasaran itu namanya, gitu ya. Jadi tempat pemungutan suara. Nah, kaitan tempat pemungutan suara yang 73.000 itu, kami mengharapkan, saya sebagai orang yang mungkin lebih dulu hidup di antara adik-adik sekalian, ada petugas di TPS itu. Apa namanya? Petugas di TPS namanya apa? Tahu? Jangan ada TPS. Jangan main keroyokan bro. Satu kalau berani. Yang tahu contoh tangan? Yang tahu contoh tangan? Petugas di TPS namanya? Hah? Namanya petugas TPS. Berdiri dulu. Yang ketinggalan kaset. Ini live kok, live nanti dilihat, kemudian nanti banyak followernya. Kalau anda dapat follower 10 juta, 35 juta kan lumayan. Berdiri dulu. Dek, tadi yang kacamata. Nah, santai, tenang. KPPS. Kepanjangannya apa? Ini lagi pilih melalui pilkada, tetapi otomatis melalui usulan itu daerah Yogyakarta. Selain itu, sadayana dipilih melalui pilkada, termasuk provinsi yang baru. Provinsi yang paling baru mana? Ada yang diterangkan? Ada 4 provinsi baru di Pulau Papua, gitu ya. Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Nondei. Yang terakhir,
ngopat ya lah gitu. Yang penting ngopat kita sedaya melakukan pilkada secara serentak. Nah kemudian untuk jumlah kabupaten serentak 415 kabupaten. Kanggo kota jumlahnya 83 kota. Betul tuh kota dan kabupaten. Benten ya. Namun bedana seueur gitu ya. Yang paling mudah mah upami kota mah wali kota kayak gitu yang paling mudah. Memang ada perbedaan-perbedaannya banyak gitu ya. Total sadayana 508 kabupaten kota. Nah, jumlah kabupaten dan kota di Indonesia 514. Berarti aya genep anu teu melakukan pilkada. Mana? Kabupaten kota lain di mana? Nah, kota yang ada di Jakarta. Jadi di Jakarta itu yang ada hanya pilkada untuk gubernur. Wali kotanya tidak ditunjuk atau tidak dipilih melalui pilkada, tapi ditunjuk langsung oleh gubernur terpilih. Kenapa? Karena itu bagian daripada wilayah administrasi gubernur. Jadi ada dua kekhususan tadi. Ada di Jakarta mahkotana yang tidak pilkada. Ada di Yogyakarta mah gubernurnya. Nah ini serentak gitu ya. Sebelum tahun ini itu klaster. Klaster pertama 2015 berapa ratus kabupaten. Klaster kedua 2017 berapa puluh kabupaten kota dan seterusnya. Untuk sekarang pilkada itu mirip pemilu serentak sadaya. Nah kemudian ada yang sekalian gitu ya. Salaminya kurang anu terang teh pemilu teh ukur hari kumpul gitu ya. Wah cenah naon KPU jeung Bawaslu hari gawena ukur hari H, hari naon? Hari jabatannya 5 tahun. Ternyata tidak seperti itu. Ada tahapan pilkada, ada tahapan pemilu. Lami tahapan pilkada dan tahapan pemilu. Tahapan pemilu kemarin ya, tahun 2004 itu kurang lebih 2 tahun. Jadi pemilu kemarin itu 2024, maka tahapan 2002 sudah mulai dikerjakan. Begitupun pilkadanya nanti November, maka bulan Februari tahun 2024 itu sudah mulai mengerjakan hal-hal yang terkait dengan pilkada yang kemudian disebut dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada. Apa saja tahapannya? 1. Pencalonan. Yang namanya pilkada pasti aya calon. Jadi milih naon gitu ya. Yang calon. Ya mudah-mudahan tadi ya Soparesa tidak ada yang mustahil gitu. Hari ini kurang sadayana anu nyoblos, maka sekian tahun yang akan datang mah urang anu dicoblos. Amin ya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada gambar adik-adik di kertas suara atau nami-nami adik-adik yang bisa main dia di kertas suara. Sanes di kertas buku nikah hari pertama sadaya lagi hampir 98% bakal sadaya di buku nikah mah gitu. Nah ini pencalonan. Anu kedua penyusunan DPT daftar pemilih tetap gitu ya. Anu katilu kampanye saran dana kampanye. Anu nomor 4 pelaksanaan pemungutan suara, terus penghitungan suara, rekap, saran anu terakhir adalah penetapan calon terpilih. Ia adalah tahapan pilkada. Kami ya tadi gaweanana teh gitu ya. Kurang lebih bagi pilkada itu sekitar 1 tahun. Sedangkan adanya sosialisasi semacam ini adalah untuk mengenalkan hal-hal ini, bahwa hari ini kita sedang melaksanakan persiapan untuk melakukan pilkada di bulan November. Kenapa harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya? Maklum kita semua, yang namanya pilkada pemilu itu mengurusi atanapi melibatkan jutaan orang. Beres? Ya.
upami rapat duaan mah tanapi jelema limaan sapoe ge kon rapat tanapi aya acara naon gitu kutiluan beres gitu. Tapi ieu mah jutaan jalmi teh gitu ya. Sehingga persiapannya pun harus dilakukan jauh sebelum hari, kurang lebih sekitar 1 8 bulan gitu ya, atau paling lama sekitar 1 tahun. Nah ini jadwalnya ya. Nah nanti pilkada tanggal 27 itu ya berakhir pada 16 Desember tahun 2024. Ini akhirnya. Apa akhirnya ini pilkada 16 Desember ini? Akhirnya ini adalah rekapitulasi penghitungan suara. Jadi saat ngetrek tanggal 27 itu hari H, kemudian penghitungan di tingkat TPS, KPPS, di tingkat KPPS sampai kemudian di tingkatan KPU provinsi itu berakhir pada tanggal 16 Desember. Saat itu naon? Baru kemudian penetapan pemenang dengan catatan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ada putus Mahkamah Konstitusi? Ada maunya kemarin di Pilpres itu ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu untuk apa? Untuk memberikan keadilan terhadap siapapun yang merasa dirugikan. Jadi kalau ada calon merasa dirugikan, ada calon merasa tidak puas, silakan tempuh jalur hukum. Apa jalur hukumnya? Di antaranya adalah Mahkamah Konstitusi. Selesaikan di Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi, ya nanti akan bersidang menyelesaikan sengketa itu, ya selama maksimal 21 hari. Baru kemudian nanti penetapan calon terpilih. Nah, ada sekalian, ya, Kang Arif. Nah, kami pencalonan, terus terang nggak ya? Nah, ini, ya, calon-calon yang sudah diputuskan melalui rapat pleno KPU untuk Provinsi Jawa Barat ini adalah ada 4 calon. Nomor KID, siapa? Ketinggalan? Ketinggalan. Nomor KID, Acep Adam Mugia dengan wakilnya Gitalis Dwi Natalia diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor kedua, Pak JJ. Menurut kami tantangan terbesar dalam penyelenggaraan proses pemilihan pilkada serentak 2024 ini, yang paling utama sebetulnya sih lebih pada bagaimana agar mampu meningkatkan kuantitas atau partisipasi masyarakat untuk ikut andil mengikuti proses pemilihan pilkada serentak ini, baik itu dalam mendapatkan layanan edukasi, kemudian ataupun misalkan terutama terkait dengan profiling calon, termasuk sampai pada pengetahuan untuk bisa datang ke TPS di tanggal 27 November. Partisipasi anak muda di pilkada ini itu sangat diharapkan sekali ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini hampir 50% lah dari jumlah pemilih ini adalah anak muda gitu ya. Lalu bagaimana kemudian untuk meningkatkannya gitu ya, ataupun kemudian tidak turun. Tentunya ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah gitu ya, melibatkan para anak muda ini dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah politis gitu ya. Artinya bahwa mereka ini harus diberikan peran masing-masing gitu ya. Apakah kemudian perannya ini adalah sebagai penyelenggara ataupun kemudian perannya sebagai tim kampanye dan sebagainya, karena itu kan tidak dilarang selama kemudian mereka menjadi tim yang sangat baik gitu ya. Sehingga dengan masing-masing peran itu gitu ya, itu ada kesadaran sendiri gitu ya, sehingga mereka ini tidak lagi alergi terhadap sifat-sifat yang berbau politis itu. Justru dengan adanya pelibatan ini adalah memberikan kesadaran yang tinggi kepada mereka ini gitu ya, akan pentingnya pemilu ataupun pilkada ini gitu ya. Nah, ketika kemudian kesadaran dengan pelibatan yang tinggi ini gitu ya, mereka ini diharapkan nanti pada saat hari H ini
menggunakan hak pilihnya, atau paling tidak mereka kemudian mengajak teman-teman terdekatnya lah itu kemudian untuk melakukan pilihan pada saat hari H ini. Itu adalah salah satunya. Yang kedua ini adalah terus dengan diberikan sosialisasi tentang apa itu pilkada, apa itu pemilu, gunanya untuk apa gitu ya. Saya rasa ketika kemudian mereka paham terhadap hal itu, nah itu kan memunculkan tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya gitu ya. Apalagi ini lebih dari 50% ini pemilih ini adalah rata-rata anak muda gitu ya, di antara usia baik itu yang masuk dengan Gen Z ataupun kemudian generasi milenial ya, seperti itu ya. Baik, PR kita semua generasi Z ya, di usia 17 tahun atau pemilih muda atau dulu dengan istilah pemilih pemula, jumlahnya itu hampir 6 juta lebih di Pilgub Jabar ini. Tentu kita harus bersama-sama mengingatkan dengan cara mendesain cara berkomunikasi atau cara sosialisasi kepada adik-adik kita sehingga minat untuk memilihnya itu maksimal. Karena salah satu hambatannya itu adalah kehilangan minat dari adik-adik kita untuk datang ke TPS. Mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting, mereka menganggap bahwa hal itu tidak ada urusannya dengan mereka, begitu. Sehingga bagaimana kita bersama-sama berpikir meningkatkan minat mereka dengan cara mendesain komunikasi yang bagus kepada adik-adik pemilih muda tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke TPS. Kemudian